Salam sejahtera, sahabat sekalian. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pak Didi. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Pada video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara cepat untuk menentukan inverse dari suatu fungsi. Untuk itu, nonton video ini sampai selesai. Bagi sahabat sekalian yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih. Untuk fungsi itu sendiri bisa kita gambarkan sebagai berikut. Misalkan ada himpunan A dengan anggotanya adalah R dan himpunan B dengan anggotanya adalah S. Ada suatu fungsi yaitu fungsi f, di mana fungsi f itu memetakan dari R ke S. Bisa kita tulis f dalam kurung R sama dengan S. Atau fungsi f ini dia memproses R sehingga menghasilkan S. Selanjutnya ada fungsi yang baru yaitu f pangkat negatif 1. Negatif 1 itu kita baca sebagai inverse. Maka f pangkat negatif 1 kita bacanya fungsi f inverse memetakan S ke R. Bisa kita tulis fungsi f inverse dalam kurung S sama dengan R. Atau dengan kata lain, fungsi f inverse dia memproses S menjadi R. Di sini kita lihat bahwa ada saling kebalikan, di mana fungsi f itu dia memproses R menjadi S. Sedangkan fungsi inversnya, f inversnya itu dia memproses S menjadi R. Sehingga kita memperoleh sifat di mana suatu fungsi, di sini fungsi f memetakan A ke B dikatakan memiliki fungsi inverse f inverse, di mana memetakan B ke A jika dan hanya jika fungsi f itu merupakan fungsi bijektif. Definisi, jika fungsi f memetakan domain fungsi f ke range fungsi f adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi f adalah fungsi yang dapat didefinisikan sebagai f inverse memetakan range fungsi f ke domain fungsi f. Dengan kata lain, f inverse adalah fungsi dari range fungsi f ke domain fungsi f. Langkah-langkah menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f ada 3, yaitu yang pertama, memisalkan fx sama dengan y, kemudian kita membuat x itu sama dengan titik-titik, kemudian yang ketiga kita menentukan rumus dari f inverse x dengan mengingat bahwa f inverse y itu sama dengan x. Kemudian kita mengganti semua variabel y yang ada dengan variabel x. Oke, contoh yang pertama, diketahui fungsi f memetakan R ke R dengan fx sama dengan 2x kurang 5. Tentukan f inverse x. Oke, penyelesaiannya kita tulis kembali soal fx sama dengan 2x kurang 5. Selanjutnya kita merubah fx itu dengan y. Sehingga kita menulis kembali y sama dengan 2x kurang 5. Selanjutnya kita membuat, sekarang fungsi ini adalah y sama dengan, kita harus merubah menjadi x sama dengan. Maka semua variabel yang tidak ada x kita kelompokkan menjadi 1. Jadi di sini x, negatif 5 ini tidak ada variabel x, maka dia berpindah bergabung bersama dengan y. Sehingga di sini negatif 5 dia berpindah ke ruas kiri, dia menjadi tambah 5. Menjadi 2x sama dengan y tambah 5. Kita mau mencari x sama dengan berarti y tambah 5 per 2. 2 ini dari koefisien daripada variabel x. Selanjutnya f inverse y itu sama dengan y tambah 5 per 2. Kita rubah semua variabel y
dengan variabel X. Maka F inverse X itu sama dengan X tambah 5 per 2. Jadi itu adalah rumus daripada fungsi inverse itu sendiri. Selanjutnya contoh yang kedua, diketahui fungsi f memetakan R ke R dengan fx sama dengan 5x tambah 3. Tentukan f inverse 2. Penyelesaian, kita tulis kembali soalnya. Selanjutnya kita merubah fx itu dengan y. Sehingga y sama dengan 5x tambah 3. Selanjutnya kita mengelompokkan yang tidak ada variabel x, yaitu 3. Berarti 3 itu kita harus pindahkan bergabung bersama dengan variabel y yang ada di ruas kiri. Sehingga 5x itu sama dengan y. Di sini menjadi kurang karena di sini positif, tambah dia berpindah ke sana maka di sini menjadi kurang, y kurang 3. X itu sendiri sama dengan y kurang 3 per 5. Ingat 5 ini daripada koefisien daripada sumbu x. Maka f inverse y itu sama dengan y kurang 3 per 5. Kita rubah y dengan x. Maka f inverse x itu sama dengan x kurang 3 per 5. Nah ini masih rumus fungsi inverse. Sekarang kita mau mencari f inverse 2. Berarti 2 ini sudah mengganti x. Maka pengerjaan selanjutnya kita merubah semua variabel x yang ada di sini dengan 2. Maka kita rubah di sini 2 kurang 3 per 5. 2 kurang 3 itu sama dengan negatif 1. Maka nilai dari f inverse 2 itu sama dengan negatif 1 per 5. Contoh yang ketiga, diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 4. Di mana x itu anggota bilangan real. Dan x itu tidak sama dengan 4. Tentukan f inverse x. Oke, kita tulis kembali soal. Selanjutnya merubah fx dengan y. Y sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 4. Nah, di sini kita harus kali silang. Karena y di sini dia sama dengan y per 1. Maka y kali x sama dengan xy. Y kali negatif 4 sama dengan negatif 4y. Sama dengan 1 ini dikalikan ke atas tetap ya 2x tambah 1. Langkah selanjutnya kita mengelompokkan yang ada variabel x. Yang ada variabel x di sini adalah xy dan 2x. Kita harus kelompokkan. Sehingga di sini menjadi xy. Di sini kenapa kurang? Karena di sini positif 2, dia berpindah ke kiri menjadi kurang 2x sama dengan di sini menjadi 4y karena di ruas kiri dia tandanya negatif. Dia berpindah menjadi positif 4y ditambah 1. Kemudian di sini kita keluarkan variabel x. Sehingga menjadi x ini kita keluarkan berarti dia tinggal menjadi y. Jadi y. X di sini kita keluarkan di depan berarti tinggal negatif 2. Sehingga x dikalikan dengan y kurang 2. Ini kita hanya cuma memfaktorkan saja. Mengubah bentuk lain ya. Itu sama dengan 4y ditambah 1. Kita x sama dengan berarti 4y yang ini di atas ditambah 1 dibagi dengan y kurang 2. F inverse y itu sama dengan 4y ditambah 1 per y kurang 2. Selanjutnya kita merubah variabel y yang ada. Yang ini ada 3 ini dengan variabel x. Maka F inverse x sama dengan 4x tambah 1 per x kurang 2. Contoh yang keempat. Jika fx sama dengan 2x per 3x kurang 4. Di mana x itu anggota bilangan real dan x itu tidak sama dengan 4 per 3. Dan F inverse K itu sama dengan 1. Tentukan nilai K. Oke, penyelesaian, tulis kembali soal. Kemudian langkah kedua kita merubah Fx itu dengan Y. Selanjutnya kita kali silang. Ingat, Y di sini dia per 1 ya. Sehingga Y kali 3x itu sama dengan 3xy. Y kali negatif 4 sama dengan negatif 4y. Oke, sama dengan karena di sini y per 1, maka 1 kali 2x tetap ya. Selanjutnya kita keluarkan variabel
X. Oke, sebelum kita keluarkan variabel X, kita kelompokkan variabel X yang ada. Berarti 3XY kita kelompokkan dengan 2X ya. Berarti 3XY, 2X ini dia berpindah ke kiri berarti dia jadi negatif 2X. Sama dengan negatif 4Y ini dia berpindah ke kanan berarti dia menjadi positif 4Y. Nah, ini baru kita keluarkan variabel X. Di sini ada X berarti kita keluarkan. Karena X, 3XY, X-nya kita sudah keluarkan berarti tinggal 3Y. Berarti di sini 3Y dikurangi karena 2X, X-nya kita sudah keluarkan di depan berarti tinggal negatif 2. Berarti negatif 2 sama dengan 4Y. X itu sendiri 4Y yang ini dibagi dengan 3Y kurang 2. Selanjutnya F inverse Y itu sama dengan 4Y per 3Y kurang 2. Ini dari atas ya. Hanya merubah X dengan F inverse Y. Selanjutnya pertanyaannya adalah F inverse K sama dengan 1. Kita menentukan nilai K. Maka Y ini kita rubah dengan K. Maka F inverse K itu sama dengan 1 menjadi 4K. Di sini 4Y. Y-nya sudah kita ganti dengan K. Kemudian di bagian bawahnya 3Y kita rubah dengan 3K dikurangi dengan 2. Itu nilainya sama dengan 1 ini soalnya. Selanjutnya kita buat apa? Karena dihubungkan dengan tanda sama dengan maka kita kali silang. 1 ini sama dengan 1 per 1. Sehingga 4K kali 1 sama dengan 4K. 3K ini kali ke atas. 3K kali 1, 3K negatif 2 kali 1 negatif 2. Kelompokan yang sama. Di sini ada yang sama yaitu K. Berarti kita kelompokkan. Berarti 4K tetap. 3K ini yang berpindah. Berarti dia menjadi negatif 3K. Sama dengan negatif 2. 4 kurang 3 yaitu 1K. Atau biasa ditulis cukup K saja. Maka nilai K itu sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya kita menentukan inverse fungsi komposisi. Ada dua cara menentukan inverse fungsi komposisi. Yang pertama, kita menentukan dulu rumus fungsi komposisi, kemudian baru kita menentukan inversnya. Atau langkah kedua, bisa kita menentukan dulu inversnya masing-masing fungsi, kemudian baru kita komposisikan. Oke, kita lihat contoh dan kita kerjakan menggunakan dua cara ini. Diketahui fungsi f itu sama dengan x kurang 7 dan fungsi g itu sama dengan 4x tambah 1. Tentukan f bundaran g inverse x. Oke, kita pakai cara yang pertama, kita menentukan rumus komposisinya terlebih dahulu. Berarti cara yang pertama, f bundaran g x. Itu artinya bahwa kita memasukkan fungsi gx ke fungsi f. Maka di sini kita tulis kembali f. Kemudian kita dalam kurung ini kita tulis fungsi daripada gx. Di mana gx itu sama dengan 4x ditambah 1. Maka f dalam kurung f dalam kurung 4x ditambah 1. Selanjutnya kita lihat fungsi f. Fungsi f di sini sama dengan x kurang 7. Maka semua variabel x kita ganti dengan yang ada di dalam kurung sini. Sehingga x ini kita menjadi, yang x ini kita rubah semua yang ada dalam kurung sini. Berarti 4x ditambah 1 ya. Berarti x kita rubah 4x tambah 1 dikurangi 7 dari rumus dari fungsi fx itu sendiri. Maka 4x 1 kurang 7 negatif 6 ya. Berarti menjadi 4x kurang 6. Nah, itu baru rumus daripada fungsi komposisi itu sendiri. Sekarang kita cari inversnya. Cari inversnya berarti tinggal saja kita tulis y sama dengan 4x kurang 6. Selanjutnya kita mau buat x sama dengan, maka kita buat 4x sama dengan y tambah 6. X itu sendiri sama dengan y tambah 6 per 4. Maka fungsi f komposisi g inverse
Y itu sama dengan Y tambah 6 per 4. Selanjutnya kita merubah semua variabel Y dengan variabel X. Makanya F bundaran G inverse X itu sama dengan X tambah 6 per 4. Kita pakai cara yang kedua, kita menentukan inversnya kemudian baru komposisikan. Yang pertama fungsi f x itu x kurang 7. Kita cari inversnya, berarti y, f ini kita rubah menjadi y. X kurang 7, kemudian x itu sama dengan y tambah 7. Kalau kita mau buat x sama dengannya, maka negatif 7 ini pindah bergabung bersama dengan y, sehingga menjadi plus di sini. Sehingga kita dapat fungsi f inverse x itu sama dengan x tambah 7. Kemudian kita cari inverse dari fungsi y itu sendiri. 4x tambah 1 berarti y, 4x tambah 1. Kemudian 4x, ini kita tulis kembali 4x sama dengan y-nya positif 1 ini jadi negatif 1. Berarti x itu sendiri y kurang 1 per 4. Maka kita dapat y inverse x itu sendiri sama dengan x kurang 1 per 4. Nah, setelah itu baru kita komposisikan sehingga mencari inverse dari f bundaran gx. Oke, f bundaran g inverse x itu sama dengan, kita tulis kembali f, kemudian kita masukkan fungsi g inverse x yang sudah kita dapat di sini. Berarti ditulis kembali f inverse dalam kurung x kurang 1 per 4 ini dari sini ya. Selanjutnya kita lihat fungsi f inverse. Ini masih ada f inverse, berarti yang ini. F inverse itu sama dengan x tambah 7. Berarti semua variabel x yang ada kita ganti dengan yang ada di dalam kurung ini. Berarti x di sini berarti kita rubah menjadi x kurang 1 per 4. Ini ditambah 7 karena fungsi f inverse x itu ada tambah 7 di sini ya. Tambah 7 per 4. Selanjutnya negatif 1 tambah 7 itu sama dengan 6. Maka menjadi x tambah 6 per 4. Oke, cara cepat. Jadi tadi kita sudah menggunakan cara menggunakan konsep, sekarang cara cepatnya. Ada dua bentuk fungsi. Yang pertama fungsi fx itu sama dengan ax tambah b. Berarti untuk f inverse x-nya itu kita tulis kembali x ini dari sini. Kemudian kalau di sini tambah b berarti dia menjadi kurang b. Kemudian dibagi dengan a. A ini dari koefisien daripada variabel x yang ini. Oke, contoh. Fx sama dengan 3x tambah 2. Berarti kita tulis kembali f inverse x itu sama dengan x. Dari atas ini x. Di sini karena tambah 2 dia menjadi kurang 2. Kemudian dibagi 3. 3 ini daripada koefisien daripada variabel x. Seperti itu saja untuk menentukan. Oke, contoh yang kedua. Fx sama dengan 5 kurang 3x. Oke, kita menentukan f inverse x-nya berarti kita tulis kembali x di sini. Karena di sini positif 5, maka dia menjadi negatif 5 ya. Dibagi negatif 3 di sini. Koefisien daripada variabel x adalah negatif 3. Oke. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 5 kurang x ya. Berarti f inverse-nya, oke, ini bukan 5 ya, tapi fx sama dengan 1 ya. Ini 1 ya. 1. Di sini negatif 1 ya. Oke, fx sama dengan negatif 1 kurang x. Berarti rumusnya di sini kita lihat bahwa x-nya ada di sini, berarti terus kembali x. Di sini negatif 1 ya. Negatif 1 berarti kita rubah dia menjadi positif 1. Oke. Jadi
Karena di sini dibagi lagi dengan negatif 1 ya. Dibagi dengan negatif 1, maka dia menjadi negatif X kurang 1. Oke, cara cepat untuk bentuk yang kedua yaitu Fx sama dengan Ax tambah B per Cx tambah D. Berarti caranya adalah F inverse X ini sudah menjadi negatif D. Kemudian tambah B per Cx kurang atau negatif A. Nah, di sini yang berubah itu adalah A dan D. Di sini A dan D itu bertukar tempat, berubah tanda. Jadi kalau di sini positif, dia menjadi negatif ya. Sehingga F inverse X itu sama dengan D naik ke atas, di sini positif, dia jadi negatif. Negatif DX ditambah B-nya tetap, kemudian CX-nya juga tetap, dikurangi A. Karena A di sini positif, maka di bawahnya menjadi negatif A. Oke, kita lihat contoh. 1 Fx sama dengan 2x tambah 1 per x tambah 3. Maka yang berubah itu adalah 2 dan 3. Ya, jadi F inverse X berarti 3 ini naik ke atas menjadi negatif 3. Karena di sini positif ya. Berarti negatif 3x ditambah 1. Satunya tetap. Kemudian X ini tetap dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena di sini positif ya. Positif 2 berarti di sini menjadi negatif 2. Selesai. Kalau misalkan optionnya tidak ada, pilihannya tidak ada, bisa dikalikan dengan negatif 1 per negatif 1. Maka negatif 3x kali negatif 1 itu sama dengan 3x, kemudian 1 kali negatif 1, negatif 1. Kemudian x kali negatif 1, negatif x, negatif 2 kali negatif 1 adalah positif 2. Seperti itu ya. Kemudian contoh 2, fx sama dengan 3x kurang 1 per 2x kurang 5. Nah, ini yang berpindah mana? Yaitu 3x dan negatif 5. Oke. Di sini dia menjadi 5x. Kenapa 5x? Karena di sini negatif. Dia naik ke atas menjadi positif. 5x kurang 1 tetap per 2x-nya tetap. Di sini kurang 3 karena di atas positif 3, maka di bawah dikurangi 3. Oke, contoh yang terakhir, yang ketiga, fx sama dengan 3x tambah 2 per 5 kurang 4x. Yang berpindah mana? Yaitu 3x dan 5. Ya, bukan 4. Karena 4 ini adalah cx ya. Maka menjadi 3x tambah 2 ya. Ini kita masih merubah bentuk ini karena harus x lebih duluan ya. Karena di sini 5 kurang 4x. Di atas tetap yang ini negatif 4 ini pindah ke depan tambah 5 ya. Sehingga yang berpindah itu adalah 3 dan 5. Berarti 5 di sini positif, ke sini inversnya adalah negatif. 5x tambah 2 per negatif 4 tetap kurang 3 karena di atas ini positif 3. Sehingga menjadi negatif 4x kurang 3. Kalau di opsinya tidak ada, berarti kalikan dengan negatif 1 per negatif 1. Sehingga hasilnya menjadi 5x kurang 2 per 4x tambah 3. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang inverse suatu fungsi dan fungsi komposisi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.